Penamaan daerah seringkali mengikuti sifat geografis. Penamaan seperti ini disebut dengan rupa bumi atau toponimi. Jadi, sebuah daerah yang berada di tepian sungai seringkali diberi nama sama dengan sungai itu atau sifat sungai. Misalnya, muara, hulu. Lapangan terbuka yang luas disebut padang. Dan satu tempat yang seperti itu adalah padang lawe, yang artinya tempat terbuka yang luas. Serupa dengan itu, karena pernah ada lubuk yang bergelung-gelung di sana, sebuah daerah disebut Lubuk Bagaluang. Dalam bahasa Minang, lubuk disebut lubuk, bergelung disebut Bagaluang. Penamaan daerah juga sering dikaitkan dengan sebuah cerita yang diyakini terjadi di suatu daerah. Mungkin dahulu kala. Arkian dikisahkan bahwa pernah ada seorang gadis bangsawan yang diselamatkan ketika terjepit batu di dalam sebuah sungai. Gadis itu bernama Putih Junjung. Daerah itu pun bernama Si Junjung. Seorang peneliti yang juga dosen jurusan sastra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas bernama Dr. Pramono menyatakan nama daerah juga bisa berasal dari peristiwa. Misalnya Ampang Gadang, Suli Air, Bungo Pasang, Kubang Putih, dan lain-lain. Selain itu, nama daerah berasal dari nama tumbuhan. Misalnya Manggi, Jambu Air, dan Lansek Mani. Cerita baralih tentang itu sungguh pun baralih di Simanjur. Kita kembali kepada topik semula. Lihatlah hari ini. Lubuk Bagaluang diganti menjadi Lubuk Begalung. Kata Begalung tidak ada dalam bahasa Minangkabau, tidak ada juga dalam bahasa Indonesia. Yang ada bergelung. Si Junjung diganti menjadi Si Junjung. Padahal berasal dari nama seorang. Namanya Putih Junjung, bukan Putri Junjung. Sangat banyak perubahan nama daerah Minangkabau yang dilakukan entah karena apa. Anehnya, kalau memang mau mengindonesiakan nama daerah, air bangi mestinya disebut air bengis, bukan air bangis. Kota Laweh mestinya kota luas, bukan kota lawas. Pauh Kamba mestinya menjadi pauh kembar, bukan pauh kambar. Mengapa mesti diindonesiakan? Apakah ada niat mengindonesiakan juga gelar-gelar di Minangkabau? Gelar saya, Rajo Bandaro, berubah jadi Raja Bandara. Penguasa Bandar Udara Internasional Minangkabau jadinya. Mau saya. Tapi untunglah suku saya namanya Guci. Jadi di Indonesia kampung tetap saja Guci. Cupak diganti Lampang Galeh jalan diasak orang lalu. Tapi kita diam saja. Bahkan ikut-ikutan mengganti cupak, ikut-ikutan memindahkan jalan. Bukankah ada peraturan Presiden nomor 112 tahun 2006 yang bisa dijadikan payung hukum tentang penamaan ini? Adakah niat mengembalikan nama-nama itu ke nama aslinya yang berbahasa Minangkabau? Ada, tapi setengah hati. Maret di tahun 2017, Pemda ikut ngomong, pakar ikut ngomong, tapi diam dan hening sampai ada pula penelitian di tahun 2020 yang dilakukan oleh Dr. Willia Roza dan kawan-kawan. Lalu senyap kembali. Akhirnya, mari kita kembalikan nama daerah di Minangkabau ke nama aslinya. Tentunya perlu kebijakan dan peraturan dari Pemda Sumatera Barat. Bukan karena prinsip kesukuan, tetapi nama tidak untuk diubah-ubah dan tidak perlu diubah. Yang sudah diubah, tolong kembalikan. Jangan menunggu sampai ratusan purnama pula untuk melakukan hal itu. Semoga